Shalom wanita Tuhan semuanya. Termasuk juga kau Bapak, juga mungkin ada adik-adik yang hadir hari ini. Kita mau sama-sama memuliakan Tuhan. Mari sekali lagi saya mengundang, kita mau tepuk tangan yang bagi Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang hidup. Yang sanggup melakukan lebih daripada yang kita pikirkan. Haleluya. Bersyukurlah senantiasa. Sebab itu firman Tuhan yang berkata, bukan saya. Dalam unsur bersyukur ada jalan keluar. Adalah bersyukur Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Na 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 na. Haleluya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Mari kita angkat tangan kita, katakan tanganku amin. angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri, dan kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oh Tuhan. Amin. Haleluya, kau Memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri, dan kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, Bersyukurlah. bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Sekali lagi katakan, kasih tanganku. setianya. Tanganku ku angkat padamu, Mensyukuri. mensyukuri Amin. rahmat Yes yang Kau Tuhan. beri, dan kakiku melompat bagimu, Sebab rahmat sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Oh, bersyukurlah kepada. Mari sambil bertepuk tangan. Sebab Dia Amin. baik, Katakan, sebab Dia baik. bahwasanya untuk selamanya, Kasih setianya. kasih setianya. Sekali lagi katakan, kasih bersyukurlah. setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, Bahwasanya. kasih setianya. Katakan, Kasih bersyukurlah. setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Nah, katakan. Na 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 na. Amin Yesus. Na 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 na. Haleluya. Sekali lagi kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Karena anugerah-Mu Tuhan luar biasa bagi kami Tuhan. Semua karena rahmat-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan,
Kami gak mau datang meminta Tuhan. Kami gak mau datang meminta berkat, pertolongan atau apapun. Tapi kami mau bersyukur Tuhan. Kami mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia. Engkau yang sudah membentuk kami dan Engkau tidak pernah menyesal Tuhan menjadikan kami. Engkau Allah Tuhan yang sudah memilih kami. Dan terus Tuhan Engkau berkali-kali terus memilih kami. Kami mengucap syukur untuk Allah yang keras kepala. Keras kepala karena tidak pernah memindahkan pilihannya dari kami. Keras kepala karena mau mencintai kami apapun Tuhan. Bahkan saat kami mungkin Tuhan tidak layak dicintai. Tapi Engkau mencintai dan mengasihi kami. Engkau Allah yang selalu menyediakan tempat di hidangan di mejamu Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang selalu menyambut kami dengan tangan terbuka. Tempat kami boleh pulang. Tempat kami boleh mendengar Engkau berkata, welcome home. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Yes Lord. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi katakan Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Ini iman kami Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau sangat baik Tuhan. Mari kamu minta Tuhan, saya undang kita boleh mengangkat tangan kita. Dan Tuhan, saatkan kami terangkat, biar kami boleh merasakan sentuhan kasih-Mu Tuhan. Genggam tangan kami Tuhan. Mengalir kasih-Mu saat dari tempat hati. Haleluya. Mengalir kasih-Mu, mengalir haleluya. Shikira bara gara ya la la la.
Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini. Amin. Semuanya dari-Mu Tuhan. Aku Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Aku ada saat ini, Yesus. Semuanya karena kasih. hidup Hari ini semua berkat kemurahan. Yes, ya Tuhan, terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, Tuhan, Kau sangat baik, terlalu amat sangat baik. Haleluya, Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Oh Yesus, haleluya. Tuhan, Yesus, Yesus, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Karena kebaikan-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Amin, 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 Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, haleluya, segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur, yes, kepadamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan?
Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Haleluya. Selamanya kami bersyukur. Yang dari mulut kami pujian hanya bagimu. Haleluya. Mari semuanya sambil kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi lebih dahsyat lagi. Kira bodoh nama si kira bara-bara. Kira bodoh. Kira bodoh gara-gara. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Haleluya, Yesus. Amin Tuhan. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, ku berserah kekuatan dan perlindungan bagiku. Dengan sayapmu, dengan sayapmu di tempat maha tinggi, kami angkat tangan kami. Kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku, haleluya. Amin Tuhan, kami angkat tanganku. Aku berserah, Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Amin. Sambil mengangkat kedua belah tangan katakan, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagi kami. Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan. Mari serukan, katakan Yesus, Kau Raja. Katakan Yesus, Kau Raja. Sekali lagi katakan Yesus, Kau Raja. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Yesus. Saya persilakan sebentar Ibu Yulis yang akan membawakan doa syafaat. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu
Terima kasih Tuhan, dalam ibadah Woman of Love, wanita-wanitamu boleh berkumpul, memuji menyembahmu. Bahkan di dalam ibadah ini mengandung janji baik sekarang maupun yang akan datang di dalam kehidupan yang kekal. Saya mengucap syukur Tuhan, Kau melihat setiap pribadi lepas pribadi, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Bapa, kami bawa biarlah setiap wanita-wanitamu boleh menjadi istri yang cakap di dalam kehidupan rumah tangga. Kami boleh menjadi penolong bagi suami kami. Bapa, kalau kami menjadi penolong, Engkau yang memberikan kekuatan dan kemampuan. Bahkan Tuhan, untuk taruh kerendahan hati di dalam setiap kami. Terima kasih untuk suami-suami kami. Biarlah mereka boleh menjadi imam di tengah-tengah rumah tangga, mengasihi istri dan anak-anak. Dan kami percaya di dalam kehidupan rumah tangga yang rukun, maka Engkau akan perintahkan berkat-Mu atas setiap rumah tangga. Bapa, kami bawa untuk rumah tangga yang mungkin saat ini sedang tawar. Bapa, mari Tuhan Yesus, bangkitkanlah Tuhan gairah mereka. Bahkan kasih mula-mulamu Engkau taruh kembali kepada setiap keluarga. Air yang tawar itu Engkau mengubahkan menjadi air yang manis. Terima kasih Tuhan, dan ada harmonis di dalam kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, apabila ada saudara-saudara kami yang mereka di dalam rumah tangga mereka ada pertikaian atau mereka di ujung perceraian, kami mau bawa di dalam tangan-Mu, karena apa yang sudah Engkau persatukan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Untuk itu Tuhan, mari taruh hati mereka, saling merendahkan hati, saling mengampuni Tuhan. Bahkan rumah tangga mereka Engkau berkati kembali Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bawa untuk setiap anak-anak kami Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang hormat akan orang tua, supaya mereka panjang umur dan berbahagia. Bapa, apabila ada anak-anak kami yang sudah waktunya untuk mereka menikah, Bapa, Engkau kirimkan, Kau berikan jodoh yang datangnya daripada-Mu, orang yang takut dan hormat akan Engkau, bahkan mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bawa juga Tuhan, kalau ada wanita-wanita-Mu yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, bahkan secara khusus kami berdoa untuk Ibu Mulia yang di dalam kemo, Tuhan, kanker payudara, Tuhan Engkau memberikan kemampuan, kekuatan untuk melewati setiap proses yang Engkau izinkan untuk pemulihan daripada kesembuhan, kesehatan daripada Ibu Mulia. Dan biarlah Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang di dalam kelemahan tubuh. Bapa, Engkau pun memberikan kesehatan kepada mereka, karena oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Engkau menyembuhkan. Bapa, setiap proses kehidupan daripada wanita-Mu Tuhan, Engkau berikan kemampuan. Terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap Tuhan, anak-anak-Mu juga yang mencari pekerjaan, Engkau memberikan Tuhan. Kau bukakan tingkap-tingkap langit, bahkan lowongan pekerjaan bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam setiap pergumulan setiap wanita-wanita-Mu Tuhan, biarlah mereka tetap mencari wajah dan kekuatan-Mu. Engkaulah hidup, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah jawaban hidup kami. Bapa, pada siang hari ini bersama kami Bapak Pendeta Roni Daud, Tuhan Yesus, kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu, karena Injil itu adalah kekuatan bagi kami. Injil itu Tuhan adalah jawaban bagi setiap kami, supaya kami tetap Tuhan berpedoman akan firman-Mu, karena firman-Mu yang menuntun setiap langkah kaki kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh mendengarnya dengan baik-baik. Kami boleh duduk diam Tuhan, bukan hanya mendengar, tetapi Tuhan Kau memberikan kemampuan untuk kami menjadi pelaku firman-Mu, karena firman-Mu itu juga membersihkan setiap kami. Karena kalau ranting-ranting yang tidak berbuah Engkau kerat, tetapi ranting-ranting yang berbuah Engkau bersihkan, supaya buah kami lebat dan buah kami boleh dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, jadi kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.
dengan sayapmu, Tuhan akan terbang tinggi Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku hentikan, kau yang ku sembah. Oh Yesus, Yesus, kau nantikan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Haleluya. Amin. Saya berikan waktu dan tempat kepada Bapak Roni. Saya persilakan. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Iya. Shalom ibu-ibu yang dikasih Tuhan, warga kerajaan di City of Love. Puji nama Tuhan. Senang bisa ketemu lagi. Dan saya akan sharingkan kalau mau suka judul. Judulnya terus terang, terang terus. Gitu ya. Terus terang, terang terus. Ini bukan reklame sebuah produk lampu ya, tidak. Ini ada ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Nanti host bisa bantu. Kita akan baca sama-sama ya dari rumah kita masing-masing. 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yang berbahagia mereka membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan, dan membagikan firman dalam kehidupannya. Ada 5M kunci bahagia ya. Yang membaca, yang merenungkan, yang memperkatakan, yang melakukan, dan yang membagikan firman dalam kehidupannya. Nah, kenapa saya kasih tema ini penting? Karena Yesus bilang kepada semua kita loh, ya, bahwa kamu adalah terang dunia. Tuhan sudah jelas, ini identitas kita orang percaya, kita adalah terang dunia. Jadi jangan berdoa lagi, jadikan aku terang dunia. Karena di mata Tuhan, Tuhan sudah mengangkat hidup kita, jadi identitas baru sebagai terang dunia. Ya, enggak lucu ya kalau seandainya kan nama saya Roni Daud Simeon. Lalu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, jadikan aku Roni Daud Simeon. Ya, Tuhan akan jawab, nyebut Roni, nyebut anakku. Kamu sendiri adalah Roni Daud Simeon. Sama, waktu Tuhan bilang kamu adalah terang dunia, jangan ragu-ragu. Itu identitas kita. Tidak peduli apa yang dikatakan orang tentang kita, kita adalah terang dunia. Lebih percayalah apa yang Tuhan katakan tentang kita dibandingkan orang lain katakan tentang kita. Percayalah apa yang Tuhan katakan tentang kita lebih daripada apa yang diri kita katakan tentang diri kita sendiri bahkan. Kita adalah terang dunia. Ya, saya teringat pada waktu tahun 99 ya, 23 tahun yang lalu. Kami di Bali membuat album konser rohani live recording
dengan topik sukacita penuaian dari Bali Blessing. Ya, ini merupakan album rohani yang paling laris yang pernah saya pimpin sebagai pemimpin pujian. Ya, dan ada salah satu lagu yang enak sekali. Ya, bunyinya begini. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Ya, dalam perjalanannya waktu saya merenungkan ternyata kalimat lagu ini keliru ya. Sebab dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan tubuhmu kamu adalah bait sucinya. Your body is the temple of the Holy Spirit. Ya, tapi lagunya berkata jadi aku bait suci, padahal firman Tuhan bilang kamu adalah bait suci. Ya, makanya sekarang saya nyanyikan lagu tersebut, saya rubah kalimatnya. Saya berkata begini, aku adalah bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Aku adalah. Ayo kita pegang dada kita masing-masing sambil berkata, aku adalah terang dunia. Aku adalah garam dunia, gitu ya. Nah, cuman masalahnya Yesus melarang ketika lampu atau pelita itu ditaruh di bawah gantang. Ini nggak boleh. Cahayanya nggak bisa bersinar luas, tidak bisa dinikmati oleh banyak orang. Apakah gantang-gantang zaman now? Next slide. Hati-hati ya. Gantang-gantang zaman sekarang itu yang membuat anak-anak Tuhan, warga kerajaan tidak bisa menyala. Ya, apa saja itu? Yang pertama kita melihat comfort zone. Berhati-hatilah dengan zona nyaman. Karena kenyamanan adalah pembunuh iman nomor 1 di dunia ini. Ya, hati-hati. Perhatikan, saya teringat tahun 2000 ya, 22 tahun yang lalu. Saya diundang bersama istri saya ke New York, Amerika untuk melakukan pelayanan di sana. Wow, waktu itu saya masih bisa melihat secara langsung Twin Tower, gedung bangunan kembar pencakar langit yang tertinggi di dunia saat itu. Tapi kemudian kita tahu semua diserbu oleh teroris Al-Qaeda dan 2 pesawat ditabrakkan di masing-masing itu, 1 pesawat, dan robohlah gedung Twin Tower itu. Apa yang terjadi di New York dan di antero Amerika, mereka yang tadinya malas ke gereja karena makmur, karena ekonominya bagus, mulai tidak bergantung sama Tuhan karena semua sudah tersedia. Ketika ada penyerbuan teroris tersebut yang terjadi, gereja-gereja jadi penuh di Amerika. Orang mulai takut dan terancam lalu cari Tuhan gitu ya. Tapi apa yang terjadi 1 tahun kemudian setelah keadaan pulih semuanya, mulai lagi kosong lagi. Orang mulai malas cari Tuhan. Hati-hati ya. Comfort zone, zona nyaman itu dapat menjadi pembunuh iman nomor 1. Pembunuh iman nomor 2 apa? Kepahitan. Ingat Raja Daud ketika Alkitab katakan musim berperang. Jadi memang waktu itu zamannya perang, musim berperang. Daud lebih memilih pulang menikmati kenyamanan istananya ya. Padahal di waktu musim perang, udah jelas. Dan karena dia pulang narboven, istirahat, santai-santai. Dan dia jalan-jalan ke soto istananya dan dia melihat seorang wanita sedang mandi. Wah. Dan singkat cerita kita tahu ceritanya Alkitab Daud. Padahal dia sudah beristri dan dia lihat perempuan itu juga sudah bersuami.
dan dia tergoda dengan keinginan matanya dan hawa nafsunya, dan singkat cerita dia jatuh dalam dosa perzinahan. Kenapa? Di zona nyaman. Padahal musim perang. Hati-hati ya. Tuhan seringkali memang Tuhan suka memberkati kita. Jangan sampai kalau harta kita makin bertambah, hati kita pun jadi melekat kepadanya. Hati-hati. Karena kadang-kala kalau kita tidak waspada, harta berlimpah yang Tuhan berikan membuat kita rasa nyaman, membuat kita tidak penuh mengandalkan Tuhan karena semua sudah tersedia. Hati-hati ya, itu akan membuat pelita hidup kita seperti diletakkan di bawah gantang, tidak akan pernah bisa bersinar dengan baik. Yang kedua, hati-hati ya, lampu di bawah gantang itu apa? Mentalitas jago kandang. Ya, banyak orang Kristen waktu di dalam gereja, di lingkungan orang percaya, wah sebentar-sebentar ngomong haleluya gitu ya. Nyanyinya kenceng, bisa nari lompat, angkat tangan, waduh ya. Kalau dengerin khotbah dia bisa bereaksi amin gitu ya. Tapi begitu keluar gedung gereja ciut saudaraku ya. Wow, tidak berani menyaksikan nama Yesus. Bahkan cenderung ikut arus yang ada di sekitar dunia ini. Padahal we have to move in the opposite spirit. Kita harus bergerak dalam roh yang berlawanan seharusnya. Tidak kompromi dengan dunia, tidak kompromi dengan dosa. Ketika seorang mentalitas jago kandang, ini akibatnya pelitanya tidak bisa menyala dengan terang seperti itu. Tuhan Yesus inginkan kita menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang di luar sana. Ya, makanya kalau kita menyatakan diri di luar, mesti kita ingat kita ini memberikan teladan kepada orang di sekitar kita. Sebab itu, ayo saya ajak kita, bukankah Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita berani untuk bersaksi, bukan cuma berani bersaksi, berani menjadi saksi. Nah, di tengah angkatan yang bengkok ini, kita jaga kemurnian kekudusan hidup kita. Ya, terus menyatakan Kristus. Ya. Tidak, kalau hitam katakan hitam, kalau putih katakan putih. Tidak pernah mencampurnya menjadi abu-abu. Ya, berani berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Gitu ya. Sikap kita di dalam gereja dan di luar gereja sama. Nah ini ya. Tapi kalau mentalitas jago kandang membuat orang jadi banyak yang munafik ya. Dan itu tidak boleh terjadi kepada kita. Tidak akan pernah menjadi kesaksian. Ada satu buku yang pernah saya baca namanya Unchristian. Ada penelitian di Amerika kenapa banyak sekarang orang-orang muda tertarik pergi ke gereja. Ya, ternyata dalam survei tersebut prosentase terbesar disebabkan mereka mendapati bahwa banyak orang Kristen dalam gereja munafik gitu ya. Lalu gampang menghakimi. Ya, itu dia. Itulah mentalitas jago kandang. Dijauhkan itu daripada setiap kita. Lalu yang ketiga, hati-hati dengan sikap setia, tapi tanpa berbuah. Ya, nah ini seperti pelitanya di bawah gantang. Ya, setia sih bagus, tapi Tuhan katakan harus berbuah. Not just faithful, but you have to be fruitful. Bukan cuma kita ini jadi setia, Tuhan mau kita berbuah-buah. Ya, di Alkitab makanya saya ajak ibu-ibu untuk ngajar anak-anak kita, cucu-cucu kita yang lengkap. Ajari mereka bukan cuma setia saja kepada Tuhan, tapi ajar mereka juga untuk berbuah. Karena Tuhan suka sekali orang yang berbuah. Tuhan itu investor agung. Dia taruh bakat, karunia, talenta, potensi dalam diri kita. Tuhan ingin kita kembangkan, maksimalkan sampai berlipat-lipat kali ganda. Di Alkitab Tuhan Yesus pernah memberi contoh, ada yang dikasih 1 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 5 talenta. Nah, yang 1 talenta itu kan dia cuma prinsip setia. Dia tidak berbuah.
Dia bilang, cincai lah. Tuhan kasih wo 1, wo kasih pulang 1, cincai. Ya, aku nggak ambil sebagian, semuanya aku serahkan 1. Ini orang model yang setia. Ya. Lalu yang kedua, yang 1 tetap 1. Yang 2 talenta jadi berapa? Jadi 4, bukan? Nah, dia adalah setia, tapi dia mengembangkannya, berbuah akhirnya. Lalu ada orang yang ketiga berapa? 5 talenta. Dikembangkan jadi berapa ibu-ibu? Berapa? 11 ya. Bukan 10. Kenapa? Karena ditambahkan dengan yang 1 tadi. Yang 1 tadi cuma 1 diambil dikasihkan kepada yang 10 jadi 11. Lalu Tuhan Yesus berkata, kepada mereka yang tidak mempunyai apapun yang daripadanya akan diambil. Tapi kepada yang mempunyai justru semakin ditambahkan. Saya mengajak kita semua, ayo gali bakat, potensi, karunia. Karena kita hidup supaya kita memberi buah. Kita harus berbuah lebat dan tinggal tetap, ya. Dan buah-buah ini ada banyak selain buah karakter. Penting sekali pertama harus karakternya serupa Kristus. Ada banyak sekolah-sekolah sekarang menawarkan building karakter, ya, pembangunan karakter. Pertanyaannya, karakter siapa yang menjadi panutan? Ya, banyak sekolah menawarkan karakter-karakter, tapi kalau bukan karakter Kristus, nonsen. Bagaimana orang bisa bertumbuh dengan baik tanpa ada karakter Kristus? Mari kita minta anugerah Tuhan lewat proses pembentukan. Wow. Lewat tekanan, mungkin difitnah orang, mungkin disalah mengerti orang, tapi Tuhan punya maksud, ya. The cross before the crown. Salib dulu baru mahkota. The thorn before the throne. Duri dulu diizinkan terjadi, baru ada tahta disediakan oleh Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini pasti akan berbuah. Karakternya semakin dewasa dan keserupaan Kristus semakin menjadi nyata di dalam kehidupan setiap kita. So, jangan cuma mau setia. Ayo kita berbuah-buah lebat bagi kepentingan kerajaan Allah. Puji nama Tuhan. Saya percaya ibu-ibu di sini luar biasa ya. Pasti luar biasa. Oke, lalu berikutnya ya, Tuhan ingin kaki kita, terang kita, pelita kita ditaruh di atas, di kaki Dian. Ini bicara apa? Nah, kaki Dian bicara tentang mandat kerajaan. Tuhan ingin mandat kerajaan atau perintah kerajaan, amanat kerajaan Allah kita kerjakan. Pertama apa? Keserupaan dengan Kristus. Ya, ini harus terjadi dalam diri kita. Sebab panutan utama kita, teladan utama kita adalah Yesus Kristus saja. Ya, izinkan proses Tuhan itu, pembentukan Tuhan, supaya kita menjadi murni, semakin menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Bahkan pemazmur pernah berkata, ya, bahwa tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan. Nah, kalau kita ngalami ditindas, disalah mengerti, dibuat rugi orang lain, ya, perlakuan yang tidak baik, ya, kita merasakan penindasan, bersyukur saja, sebab seperti pemazmur berkata, itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Bahkan Ayub yang mengalami proses luar biasa. Jadi diizinkan sakitnya luar biasa. Kemungkinan itu kanker kulit ya. Dan kemudian istrinya menghujat dia. Waduh, ladang-ladangnya usahanya habis. Anak-anaknya meninggal, saudaraku ya. Waduh, berat sekali tekanan ini. Tapi kemudian kitab Ayub menulis bahwa kalau Tuhan menguji aku, maka aku akan keluar seperti emas. Yes, haleluya. Ya, karakter Kristus itu yang kita kedepankan, karena the main goal of our life is to be like Jesus. Tujuan utama kenapa kita hidup di planet bumi ini, Tuhan mau supaya kita punya karakter seperti Kristus. Keserupaan Kristus itu yang utama.
Ya, bagaimana berita bisa menyala lagi dengan baik? Harus kita terlibat di penginjilan dan pemuritan. Ayo ibu-ibu bersaksi. Ya, mulai dengan lingkungan di rumahmu. Sampaikan kepada pembantu-pembantu, sopir, ya, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Ya, ayo bersaksi, menangkan jiwa dan muridkan mereka. Ya, saya punya data dari Bilangan Research Center. Bilangan Research Center ya yang melakukan penelitian kurang lebih 4 tahun yang lalu. Kenapa banyak gereja di Indonesia bisa bertumbuh pesat? Ternyata prosentase terbesar kenapa gereja di Indonesia bisa bertumbuh pesat, yaitu sekitar 42% gereja bisa bertumbuh pesat di Indonesia karena perpindahan jemaat dari gereja satu ke gereja berikutnya. Ini yang paling banyak, dari gereja yang tidak ada tepuk tangan ke gereja tepuk tangan. Dari gereja yang cuma bahasa Indonesia ke gereja bahasa. Dari gereja yang cuma alat musiknya piano ke gereja band. Dari gereja yang pakai cuma overhead projector sekarang ke LED. Ya, apakah ini pertumbuhan yang sehat? Tidak tentunya. Ya, bahkan yang didikan dari Bilangan Research Center survei mereka lakukan dengan metode simplified random sampling yang merata, ya, dari berbagai denominasi, ternyata gereja bertumbuh karena penginjilan itu hanya 2,1%. Artinya gereja di Indonesia malas untuk menginjil, malas beritakan Injil Kerajaan Allah. Ayo saya dorong ibu-ibu, Anda adalah garam dunia, Anda adalah terang dunia. Ayo taruh pelita kita di atas kaki Dia, lakukan mandat kerajaan, hidupi keserupaan Kristus. Penginjilan, pemuritan harus terlibat. Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Tuhan suruh pergi, tapi gereja Tuhan berdoa, kirimkan jiwa-jiwa. Aneh ya saudara ya. Ya, tolong kalau ada pendoa-pendoa syafaat, kalau ibadah ya, kalau berdoa di menara doa, jangan berdoa kirimkan jiwa-jiwa. Karena Tuhan bilang pergilah. Ya, kalau kita punya pegawai misalnya, lalu kita panggil pegawai kita dan kita berkata, tolong carikan barang A ya. Tolong pergi carikan barang A. Terus pegawai menjawab kita, Bu, suruh aja orangnya kirim ke sini. Kira-kira kita manjain, kita apakan pegawai? Pasti kena SOP ya. Tapi itu ayo pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Lalu kemudian yang berikutnya, mandat kerajaan bicara harus berbuah lebat. Ini dia ya. Kekristenan kita harus berbuah lebat, bukan cuma setia, lebat ya. Ini saatnya kita bedakan antara melakukan job dan melakukan work. Bahasa Inggris dibedakan antara job and work. Kalau job, kita melakukan sesuatu berdasarkan keahlian kita. Kita melakukan berdasarkan keterampilan kita, itu job. Tapi kalau work, kita melakukan sesuatu karena gifting kita, karunia kita, talenta kita, potensi kita. Ya, kita bisa dipecat ketika kita melakukan job dan kehilangan uang, kehilangan pekerjaan. Tapi kita tidak akan mungkin kehilangan work dalam diri kita. Ya, saya ada lulusan akuntansi, saya pernah bekerja di kantor akuntan publik, dan job saya adalah sebagai seorang akuntan. Ya, saya dapat gaji, saya dapat uang. Tapi kemudian Tuhan panggil saya untuk melayani Dia sepenuh waktu. Tidak semua orang dipanggil seperti saya ya. Lalu ini hanya contoh. Lalu sejak hari itu saya mengerjakan, sejak tahun 91 saya masuk mengerjakan work saya. Melayani Tuhan, menjadi pemazmur,
memimpin pujian, lalu berkhotbah. Nah, apa yang terjadi? Saya kehilangan, memang tidak ada job, tapi work. Saya terus bisa hidup sampai hari ini karena work, talenta, potensi gifting yang Tuhan berikan. Ya, saya ajak ibu-ibu untuk gali semua talenta potensi giftingnya. Kita bisa diberhentikan dari job, tapi kita tidak akan mungkin diberhentikan dari work karena itu berasal dari dalam kita. Ya, nah saya menyaksikan, saya punya kenalan. Kenalan saya ini Anda pasti kenal, namanya Jarod Wijonarko. Dia seorang dokter sekarang. Dan kemarin singkat cerita dia kan punya bisnis Happy Holy Kids sekolah itu, lalu punya pabrik untuk buat sepatu, buat pakaian sekolah anak-anak, tas-tas gitu. Kena pandemi, yang terjadi adalah dia mengalami kebangkrutan. Singkat cerita dia jual semuanya ratusan miliar demi membayar hutang di bank. Bangkrut juga. Dan terjadilah, kita kenal waktu pandemi awal itu kan suruh work from home, nggak boleh keluar, dan dia kehilangan jobnya. Tapi kemudian dia memulai kehidupan baru, mengerjakan work di dalam dirinya. Sejak kecil Tuhan kasih talenta dia melukis. Dan dia kembali melukis karena sudah kehilangan job. Dia melukis dan kemudian singkat cerita lukisannya mulai laris, dibeli orang dalam kota Jakarta sampai luar kota. Ini termasuk lukisan di belakang saya ini. Ini ya, ini Pak Jarod yang melukis, saudaraku. Ini kami beli dari dia dan dia bisa jual sampai ke Papua. Ada orang beli di Kalimantan, di Sumatera, di Jawa, di mana-mana, sampai orang beli di Eropa, orang beli di Amerika, ya. Dan bahkan dia bilang begini, Pak Roni, saya kehilangan job, tapi Tuhan pelihara saya sekarang lewat my work. Bahkan barusan dia pergi pelayanan ke Amerika, naik pesawat bisnis. Dan karena lukisannya di sana banyak diborong orang-orang di sana. Saudaraku, ibu-ibu, ayo temukan karunia, bakat, potensi supaya kita berbuah-buah, ya. Haleluya. Dengan demikian pelita kita ditaruh di atas kaki Dian, bukan di bawah gantang, ya. Lalu kemudian saya akan jelaskan bahwa next slide, bahwa terang itu tidak boleh pasif. Kita nggak boleh pasif. Terang itu harus aktif, ya. Terang terus terang gitu ya. Terang harus dinyatakan keluar. Ini cara kerja kerajaan Allah. Bukan outside in, tapi inside out gitu ya. Itu ya, kadang-kala Tuhan izinkan kita mengalami tekanan, pergumulan, problema, masalah. Tuhan izinkan kena sakit, penyakit. Jangan kata why Lord, kenapa Tuhan? No, itu waktu di mana kita menyatakan tanggung jawab sebagai terang. Haleluya. Supaya terang kita inside out. Ya, saya kasih contoh, ada 3 jenis lampu. Ya, tolong ibu-ibu pegang HP-nya masing-masing. Boleh ke gambar semuanya ya. Saya mau lihat host, tolong gambar semuanya. Ya, bukan ini. Ya, boleh keluarkan ininya HP, lalu tolong berikan sinar gini. Oke ya. Nyalakan flashlight-nya. Nyalakan flashlight ibu-ibu semuanya. Sayang ya, banyak yang kameranya off ya. Tolong buka dong kameranya yang lain dong, gitu ya, supaya saya tahu Anda masih hidup. Ya, jangan-jangan ini sekedar nyalakan lalu kemudian enggak ya, ternyata ya. Nyalakan semua ya. Ya, sebelum saya jelaskan soal kenapa saya ajak kita nyalain lampu ini, saya ajak ibu-ibu seharusnya di gereja ya. Saya usul kalau memuji Tuhan itu
Harus berani pasang flashlight lalu nyanyi kayak tadi. Aku ada saat ini. Gitu digoyang-goyang sambil diangkat. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Gitu dong, masa nonton K-pop baru kita pasang gini. Baru Iya, kita nonton bukan apa. udah Ya, aku harusnya buat Tuhan ya. Ya, janji ya, sampaikan ke Pak Tim ya. Nanti ibadah hari Minggu besok kita nyalakan flashlight buat Tuhan Yesus persembahan. Oh, haleluya. Suasananya jadi indah. Saya jelaskan sekarang. Nah, sekarang ilmu pengetahuan. Di setiap sinar, setiap lampu ada 3 jenis sinar. Sinar yang pertama namanya aktinik. Aktinik. Aktinik adalah sinar yang tidak kelihatan. Aneh ya. Sinar tapi tidak kelihatan oleh mata kita. Kok bisa? Nih saya jelaskan ya. Contoh. Berapa banyak kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah sumber terang kehidupan kita? Percaya ya? Yesus sumber terang. Angkat tangan. Oke, kita percaya. Waktu kita bertobat terima Yesus, undang Yesus masuk dalam hati. Betul kan? Ketika kita undang Yesus masuk dalam hati, sekarang Cu Yesus China ya. Cu Yesus China, Chai Wosinli di sini kan? Ya kan? Dia di dalam kita. Sumber terang ada di dalam kita sekarang. Betul? Ya, kelihatan enggak? Enggak kelihatan, tapi kita tahu terang di dalam kita. Itulah aktinik. Ya, aktinik. Nah, Yesus juga berkata, you are the light of the world. Kita terang dunia. Nggak kelihatan kan? Tapi ada terang dalam diri kita. Contoh, satu kali saya bersama rombongan Pak Niko, ya, dengan ketua-ketua rayon, saya ingat waktu itu, pergilah kami pelayanan ke kota Kinabalu di Sabah, Malaysia. Ya, Pak Niko diundang sebagai pembicara, saya juga diundang oleh panitia lokal sidang Injil Borneo, Youth Conference yang dihadiri 4.000 orang muda. Nah, ketika Pak Niko berkhotbah, tiba-tiba ada seorang gadis yang kemerasukan roh jahat. Singkat cerita, saya minta dibawa ke ruangan khusus dan dibantu dengan pendoa syafaat yang lain. Saya mengusir roh jahat di perempuan itu. Waktu saya doakan, matanya itu kayak mau telan saya, marah-marah dia. Tapi aneh kali itu saya ngusir setan dengan cara yang berbeda. Karena Roh Kudus minta supaya perempuan itu ngeliatin mata saya. Agak aneh kan ya? Aneh, saya bilang gini, lihat mataku, lihat mata saya, lihat mata saya. Lalu dia lihat mata saya gini, apa yang terjadi? Dia berteriak, sambil menutupi matanya. Oh, rupanya iblis di dalam dirinya melihat ada terang yang bersinar di mata saya. Dan singkat cerita, dia dibebaskan, dia dilepaskan dari ikatan kuasa kegelapan. Nah, di dalam kita ada terang tapi tidak kelihatan. Ya, itu namanya aktinik. Yang kedua, terang namanya luminiferous. Luminiferous itu terang yang kelihatan ini. Ya, luminiferous. Sinar yang nampak, jelas, clear. Itu ya. Ya, itu inilah seharusnya perbuatan baik kita. Inilah kesaksian hidup kita. Kalau ada orang miskin, kita punya hati untuk menolong, timbul belas kasihan. Ya, lalu menyatakan tanggung jawab kita untuk seperti Yesus. Dalam Kisah Rasul 10 ayat 38, dia berjalan keliling sambil berbuat baik dan mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit. Ya, jadi itu harus dinyatakan itu. Yesus berkata, hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakmu di surga sempurna. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Nah, ini luminiferous. Tapi ada terang yang ketiga namanya klorat. Bahasa Inggrisnya klorat, bahasa Indonesianya klorit. Ya.
klorat itu sinar yang menimbulkan rasa panas. Kalau kena di pipi kita jadi hangat, panas. Kena di kulit kita hangat, panas. Itu namanya klorat. Ya, jadi apa maksudnya? Ya, klorat ini adalah sinar yang kita pancarkan, perbuatan baik yang kita pancarkan sampai membawa dampak yang bisa dirasakan oleh orang lain. Sampai membawa dampak orang lain itu bisa mengalami apa yang kita lakukan secara langsung. Nah, ya, Tuhan inginkan semua tiga-tiga ini dinyatakan inside out dan bukan outside in. Next slide lagi. Jadi Tuhan inginkan terang kita terang terus terang terus. Harus dinyatakan dengan tindakan nyata, bukan cuma berdoa toh, tapi ada actionnya, ya. Nggak cuma kasihan ya, orang itu kasihan ya, kasihan deh lo, lama-lama begitu. Tapi kita bantu dia, tolongin dia secara langsung, ya, sehingga hidup kita berdampak dan dampaknya dapat dirasakan oleh orang lain. Seorang hamba Tuhan dari China, Wang Mingtao namanya, Wang Mingtao. Dia pernah bilang begini, kalau orang lain berbuat baik kepada kamu, jangan lupakan seumur hidup. Tapi kalau kamu berbuat baik sama orang lain, jangan diingat-ingat seumur hidup. Ayo kita berbuat baik kepada banyak orang dan tidak perlu diingat-ingat lagi. Tapi biarlah dampak perbuatan baik kita itu dirasakan secara langsung. Itulah daya kerja klorat. Waktu kita menyatakan perbuatan baik, itulah luminiferous yang kita pancarkan. Dan kita melakukan dengan penuh kasih, belas kasihan, compassion. Itulah yang disebut aktinik, dinyatakan inside out dan bukan outside in. Sebab kerajaan Allah yang tadinya tidak kelihatan, Yesus yang raja tadinya tidak kelihatan, sekarang karena perbuatan baik kita menjadi kelihatan. Sehingga orang lain melihat perbuatan kita, mereka memuliakan Bapa di sorga. Haleluya. Karena ada bukti nyata kehidupan kita secara langsung, berdampak langsung, berpengaruh. Ini bicara leadership juga ya, karena leadership selalu bicara dengan pengaruh. Tapi kalau kita menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang dunia ini, maka saya percaya leadership kita akan semakin kuat. Kita jadi dampak positif, jadi berkat bagi banyak orang. Dan ayat yang terakhir seperti next slide, kita teladani apa yang Yesus lakukan, Kisah Rasul 10 ayat 38b. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Immanuel bersama kita, ibu-ibu. God dwell in us, God be with us, and also God for us. Itu arti Immanuel. Tuhan beserta kita, Tuhan di dalam kita, Tuhan di pihak kita. If God be for us, who can be against us? Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Orang Ambon bilang, sing ada lawan, gitu ya. Tuhan di pihak kita ini, makanya ayo kita berjalan keliling. Ayo kita perhatikan sekitar kita. Ayo kita nyatakan kasih kita. Ayo nyatakan terang itu supaya orang lain melihatnya dan mereka akhirnya kena dampak positif dari hidup kita. Dan yang luar biasa, siapa yang dimuliakan? Bapa di sorga dimuliakan. Sehingga kita bisa berkata, to God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. Haleluya. Amin. Terus terang
terang terus. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Berkati kaum wanita City of Love. Wow, mereka menamakan diri kota kasih-Mu, kota cinta-Mu Tuhan. Dan aku berdoa semua yang ada pada diri mereka, yaitu Engkau sendiri, kerajaan di dalam diri mereka. Kerajaan Allah, kerajaan kasih itu. The City of Love yang ada di dalam hidup mereka itu. Dia terpancar keluar Tuhan. Mereka membawa dampak yang kuat. Dan dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Dalam nama Yesus aku berkati mereka. Beri anugerah kemampuan untuk melaksanakan firman-Mu ini dengan baik Tuhan. Beri mereka roh yang menyala-nyala. Untuk menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang Tuhan. Sebab mereka adalah garam dunia. Mereka adalah terang dunia. Kegelapan tidak akan mungkin menguasai mereka. Dan kegelapan sinar akan sirna. Karena sinar yang bekerja dalam diri mereka. Entah itu aktinik, luminiferous, lorat, nyata bekerja dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya mengundang kamu nanti Tuhan, kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Atas nama Jemaat City of Love mengucapkan terima kasih kepada Pak Roni yang sudah mau dipakai Tuhan untuk menjadi saluran firman pada saat siang hari ini. Untuk hari ini pengumuman ITM tanggal 16 November besok akan diadakan via Zoom yang kita mulai jam 8 malam dan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Petra Fangidai. Mengundang semua kamu nanti Tuhan dan juga kaum pria yang mungkin ada untuk boleh hadir bersama dan bergabung di ibadah tengah minggu esok hari. Untuk hari Minggu tanggal 20 November 2022 kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yusak Sidarta di ibadah onsite yang akan dimulai jam 10 pagi. Untuk Anda yang mau datang, kami persilahkan tanpa perlu mendaftar, bisa langsung datang. Tapi bila Anda berhalangan dan bisa datang ke tempat ini, bisa mengikuti lewat YouTube channel City of Love Church. Untuk ibadah minggu depan, Woman of Love tanggal 22 November, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Frankie Utana melalui Zoom jam 11 pagi. Dan kembali mengundang untuk Anda semua boleh turut bergabung bersama-sama kita nikmati hari Tuhan dan juga kita nikmati firman Tuhan yang akan dibagikan hari itu. Saat ini saya mengundang kembali kita mau masuk dalam sikap penyembahan sebelum kita akhiri ibadah kita. Amin, puji Tuhan. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi. Saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Timothy Abraham. Saya persilahkan. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak Pak Roni buat pelayanan Bapak dan juga pesan firman Tuhan yang telah disampaikan. Baik-baik ya Pak, Tuhan Yesus menyertai selalu. Salam buat Ibu Nancy dan juga Tuhan berkati pelayanan Bapak selalu, pengembalaan juga anak, menantu, cucu semua dalam perlindungan Tuhan. Mari semua wanita Tuhan, saya percaya tadi firman Tuhan sudah menyampaikan bahwa kita akan menjadi terang ya. Jadilah terang. Saya percaya ini adalah pesan firman Tuhan untuk kita. Mari kita angkat dua tangan kita juga untuk menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, pekerjaanmu, diberkatilah suamimu. Biarlah kau terus menjadi
tiang doa yang kuat dalam keluargamu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan menyertai, Tuhan membuat berhasil. Dan kau boleh memakan hasil jeripayah tangan yang dilakukan oleh suamimu dan pekerjaanmu juga. Dan terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan permai, bahkan untuk selamanya. Mari semua yang percaya, semua yang diberkati, dan semua yang dikasihi Tuhan, katakan, amin.